api di sekitar Samudra Pasifik diajukan sebagai jawaban atas misteri 1258 tersebut. Penelitian mendalam pun terus dilakukan hingga mengerucut pada sebuah gunung di Indonesia yang bahkan tidak begitu dikenal oleh orang Indonesia pada umumnya. Tertulis pada sebuah tulisan yang dimuat dalam Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, tulisan ini disusun oleh 15 ahli gunung api dunia, termasuk ahli geologi asal Indonesia. Pencarian tak hanya dilakukan melalui data stratigrafi dan geomorfologi, vulkanologi fisik, penanggalan radiokarbon, dan sebagainya. Namun juga melakukan pencarian tertulis melalui naskah kuno mengenai sejarah Lombok hingga ditemukan babat Lombok yang mengisahkan tentang besarnya letusan gunung api di Lombok. Kebetulan dari sana kita dapatkan ada informasi yang sangat penting, yaitu dari prasasti Daun Lontar dari babat Lombok. Nah, di sanalah kita menemukan cerita tentang terjadinya bencana pada saat itu dengan waktu yang lebih persis. Didapatkan tahun 1257. Nah, disinilah baru kita mendapatkan hubungan yang hampir dekat sekali dengan kejadian yang di Eropa. Babat Lombok ini berbentuk catatan daun lontar dan masih tersimpan rapi di Museum Nusa Tenggara Barat. Sayang, nama penulis tidak tertera dalam naskah kuno ini. Pujangga Lombok pada abad 19 menulis juga tentang itu. Tentang kejadian Samalas itu di sebuah lontar namanya babat Lombok. Walaupun ini no name ya, tanpa nama, karena cara klasik Lombok bersastra itu tanpa nama, tetapi hasil penelitian dari Leeds University dari Inggris bahwa yang menulis itu Raden Wiranama dari seorang sastrawan di Pringgabaya, Lombok Timur. Dan memang kalau titik-titik makmur bagi peneliti sastra Lombok itu selalu melihat desa Pringgabaya yang mengkoleksi lontar-lontar lama. Ya, zaman sebelum abad ke-20 di situ. Ya, dari situ informasi ini didapat yang sekarang sudah ditransliterasi oleh pemerintah pusat ya, menjadi babat Lombok yang berhuruf Latin. Naskah kuno ini mengisahkan tentang letusan Gunung Samalas yang terjadi selama 7 hari. Tertulis pula akibat dari letusan Gunung Samalas, yaitu runtuhnya 2 kerajaan besar Lombok. Kedahsyatan yang menandakan berakhirnya era kuno Sasak dan memasuki era baru. Asal mula nama Samalas juga tertuang di dalam naskah kuno ini. Ini nama Samalas itu berasal dari prasasti babat Lombok. Segara Anak yang merupakan kaldera luas di kompleks Gunung Rinjani ini diyakini sebagai jejak lokasi Gunung Samalas purba. Penelitian juga semuanya produknya mengerucut ke sana. Jadi yang paling tebal mendekati ke arah kaldera Segara Anak. Jadi dari sanalah kita dapat pastikan bahwa Gunung Samalas adalah lokasinya berada di dalam kaldera Segara Anak yang sekarang. Pak Indio menceritakan tentang terbentuknya kaldera. Letusan Gunung Samalas tidak hanya meninggalkan kaldera luas, melainkan juga membentuk sebuah gunung api baru bernama Gunung Baru Jari. Jadi lokasinya adalah sebenarnya Gunung Samalas itu berada di dalam kaldera Segara Anak.
kurang lebih ya seperti yang kaldera sekarang itu, yang sekarang ada gunung Barujari di sana. Nah itu tapi lebih besar dari itu. Posisi Samalas adalah lebih tinggi daripada dinding kaldera Segara Anak. Jadi dari sanalah terjadi erupsi besar sehingga menimbulkan kekosongan pada dapur magmanya. Runtuhlah tubuh gunung api Samalas itu dan kembali berbentuk sebagai kaldera Segara Anak. Nah kemudian berkembang lagi, tumbuh lagi gunung Barujari. Itu kira-kira mungkin sekitar 200-300 tahun yang lalu lah kira-kira. Gunung Krakatau dan Gunung Tambora masih masuk ke dalam daftar letusan gunung api terbesar di Indonesia. Bagaimana jika dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas di Lombok? Meletus pada 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Letusan ini dikenal paling mematikan di dunia hingga menimbulkan setidaknya 36.417 hingga 120.000 korban jiwa akibat letusannya dan tsunami yang dihasilkan. 20 juta ton sulfur dilepaskan ke atmosfer, menyebabkan musim dingin vulkanik, mengurangi suhu di seluruh dunia dengan rata-rata 1,2 derajat Celcius. Suhu pun tidak pernah normal selama 5 tahun. Meletus pada 1815, letusan Gunung Tambora terdengar hingga ke Pulau Sumatera. Letusan Tambora menyebabkan kematian hingga 71.000 korban jiwa. Debu dari letusan menyebabkan perubahan iklim dunia. 1 tahun berikutnya sering disebut sebagai tahun tanpa musim panas karena perubahan drastis dari cuaca Amerika Utara dan Eropa. Berdampak pula pada gagal panen dan kematian ternak. Di belahan utara menyebabkan terjadinya kelaparan terburuk. Tinggi asap letusan mencapai stratosfer dengan ketinggian lebih dari 43 km, memuntahkan sekitar 33 km kubik material ke udara. Meletus pada tahun 1257, letusan memuntahkan lebih dari 40 km kubik batu dan abu. Ketinggian material vulkanik yang dimuntahkan ke udara mencapai lebih dari 40 km. Letusannya diduga mencapai 2 kutub es di dunia, mengakibatkan kelaparan besar di Eropa, cuaca dingin sepanjang tahun, hujan tanpa henti, hingga menimbulkan banjir. Pemirsa, itulah kisah meletusnya Gunung Samalas di Lombok, Indonesia. Jangan pernah mengaku update kalau nggak pernah menyaksikan informasi-informasi versi on the spot. So, keep update ya guys.